kelas, silahkan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu masuk pelajaran, Ibu ingin absen dulu ya. Desi, Hadir Ibu. Dala, Hadir Ibu. Lilis, Hadir Ibu. Jeffrey. Izin Ibu, Jeffrey tidak masuk karena sakit. Oke, terima kasih. Ada suratnya? Ada Ibu. Oke, izin. Oke, nah terima kasih ya yang sudah pada hadir pada pagi hari ini. Beri aplaus untuk kalian semua yang sudah pada hadir hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernah tidak kalian naik motor awalnya itu pelan, lalu makin lama makin cepat? Pernah Ibu. Nah, menurut kalian apa yang berubah dari gerakan motor itu? Kecepatannya Bu. Oke, bagus sekali yang sudah menjawab pertanyaan Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar gerak yang kecepatannya berubah secara teratur. Itu yang disebut GLBB. Nah, sekarang sebelum itu kalian sudah mengenal istilah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB? Belum Ibu. Nah, sekarang Ibu jelasin GLBB itu adalah gerak benda yang pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara teratur tiap detik. Nah, ciri-ciri GLB itu juga ada, yaitu ada 3. Yang pertama itu benda mengalami percepatan tetap. Yang kedua, kecepatan berubah dari waktu ke waktu secara teratur. Nah, yang ketiga itu lintasan berbentuk garis lurus. Sekarang Ibu akan berikan contoh video tentang bola jatuh. Sekarang kalian simak dulu ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam fisika, kita ketahui gerak lurus terdapat 2 macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir selalu tetap atau percepatannya 0. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari, misalnya adalah mobil yang melaju di jalan lurus dengan kecepatan konstan. Pada ilustrasi ini, sebuah mobil berjalan lurus dengan kecepatan tetap, yaitu sebesar 50 km per jam. Selanjutnya, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda dalam lintasan lurus dengan percepatan tetap. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Dalam gerak lurus berubah beraturan, terdapat 2 macam gerak, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Contoh dari GLBB dipercepat yaitu buah kelapa yang jatuh dari pohon ke tanah. Saat buah kelapa tersebut jatuh, kecepatannya semakin besar. Contoh lainnya yaitu ketika mengendarai sepeda di jalan yang menurun. Saat melewati jalan turunan, kecepatan sepeda akan semakin bertambah meskipun tanpa dikayuh. Selanjutnya, ketika mengendarai sepeda di jalan datar yang lurus, rata-rata kecepatan mengayuh sepeda akan stabil. Namun, ketika mulai menaiki jalan tanjakan, kecepatan mengayuh sepeda akan berkurang karena terasa semakin berat. Hal tersebut merupakan contoh dari GLBB diperlambat. Nah, kalian kan sudah menonton video tadi kan? Nah, sekarang Ibu minta satu orang membuat kesimpulan dari video itu. Untuk satu orang boleh dipersilahkan. Saya Ibu. Nah, boleh Dala.
Nah, berdasarkan kesimpulan video tadi Ibu, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tepat atau konstan dan percepatan nol, yaitu contohnya truk yang melaju stabil di jalan lurus. Dan gerak lurus berubah beraturan yaitu GLBB adalah gerak pada lintasan lurus dengan percepatan tetap sehingga kecepatan berubah yang terdiri dari GLBB dipercepat yaitu kecepatan bertambah, contohnya benda jatuh bebas, dan GLBB diperlambat yaitu kecepatan berkurang, contohnya sepeda saat menanjak. Itu Bu yang bisa saya simpulkan dari video tadi. Oke, terima kasih Dalla sudah menjawab yang Ibu minta. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, dari video itu, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan yang konstan sehingga kecepatannya berubah secara teratur. Nah, GLBB itu dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan perubahan dan kecepatannya. Nah, untuk GLBB percepatan terjadi ketika kecepatan benda semakin bertambah sering waktu. Nah, contohnya itu buah kelapa dari video yang tadi. Nah, buah kelapa itu yang jatuh bebas dari pohon menuju tanah atau sepeda yang melaju di jalan menurun. Nah, di mana kecepatan sepeda bertambah meski tidak di kayu. Nah, atau bahasanya itu diengkol. Nah, untuk GLBB diperlambat itu terjadi ketika kecepatan benda semakin berkurang secara teratur. Contohnya adalah pesepeda yang mulai menanjak di jalanan yang curam. Nah, di mana kecepatan kayuhannya itu menurun karena beban yang terasa itu semakin berat. Nah, sekarang kalian sudah paham kan dari video itu? Sudah Ibu. Nah, baik, Ibu akan lanjut dari materi ini. Nah, materi ini kita itu gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan pengertian dari GLBB itu. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu adalah benda pada lintasan lurus. Nah, sudah berulang-ulang kali kan Ibu mengucapkan pengertian dari GLBB ini. Nah, ciri-cirinya itu ada berapa tadi? Ada 3. Nah, baik. Nah, jenis GLB itu ada 2. Nah, kecepatan benda bertambah secara teratur dalam waktu tertentu. Contohnya, mobil yang mulai bergerak dari keadaan diam. Nah, itu contoh yang pertama, jenis yang pertama. Itu jenis yang kedua itu kecepatan benda berkurang secara teratur dalam waktu tertentu. Itu contohnya mobil yang direm hingga berhenti. Nah, untuk persamaan GLBB atau itu kecepatan. Nah, untuk persamaannya itu Nah, untuk persamaan GLBB kecepatan itu ada Ft sama dengan F0 tambah A kali T. Nah, untuk keterangan untuk Ft ini kecepatan akhir. Untuk keterangan F0 ini kecepatan awal M per S. Nah, untuk
ini percepatan. Nah, untuk T, nah sudah sering kan T itu apa? Jadi T waktu, singkatan S. Nah, untuk kecepatan ini M per S. Nah, bisa dilihat dari papan tulis untuk persamaan GLBB kecepatan ini ada Ft sama dengan F0 tambah A kali T. Nah, ini untuk keterangannya sudah bisa dilihat dari papan tulis ini. Nah, persamaan ini digunakan untuk menghitung kecepatan akhir benda yang bergerak dengan percepatan tetap. Nah, untuk persamaan GLBB jarak tempuh. Ini Ibu hapus ya. Sudah kalian catat kan? Sudah Ibu. Oke. Nah, untuk persamaan GLBB jarak tempuh. Nah, untuk persamaan dari jarak tempuh itu adalah S sama dengan F0 kali T tambah 1/2 atau A kali T kuadrat. Nah, persamaan ini digunakan untuk menghitung total jarak yang ditempuh benda saat bergerak dengan percepatan tetap selama waktu tertentu. Nah, untuk keterangannya ini untuk S itu jarak tempuh, jarak yang ditempuh atau jarak tempuh. Simbolnya itu ada meter. Nah, untuk F0 itu keterangannya kecepatan awal. Nah, untuk T itu waktu, A itu kecepatan, S Nah, itu keterangan dari persamaan jarak tempuh itu ini. Ada S itu jarak tempuh dengan simbolnya M meter. Untuk F0 itu kecepatan awal ada simbol itu simbolnya meter per sekon. Nah, untuk T itu sudah waktu sekon. Nah, untuk A keterangannya itu percepatan atau meter per sekon kuadrat. Nah, baik, Ibu ada 3 contoh penerapan GLBB. Nah, yang pertama itu mobil dipercepat dari keadaan diam. Yang kedua itu mobil direm hingga berhenti. Nah, yang ketiga itu benda jatuh bebas. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu tidak
kan ada sebelum itu ada GLB ya. Nah, perbedaan dari GLB dan GLBB itu, nah untuk GLB ini kecepatannya tetap. Nah, untuk percepatannya itu 0. Nah, untuk grafik T-nya itu horizontal untuk jarak sebanding waktu. Nah, untuk GLBB ini kecepatan berubah, percepatannya itu tetap tapi sama dengan 0. Nah, grafik F-nya itu miring. Untuk jarak berubah non linear. Nah, sebelum itu kita simpulkan lagi untuk dari materi ini yang sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa itu GLBB? GLBB itu gerak lurus dengan percepatan tetap, Ibu. Oke, terima kasih. Ibu jelaskan lagi ya. Nah, untuk GLBB adalah gerak lurus dengan percepatan tetap. Nah, artinya kecepatannya itu berubah atau tapi berubah kecepatannya selalu sama setiap waktu. Nah, misalnya detik 1 tambah 2 meter per sekon. Nah, misalnya lagi detik 2 tambah 2 meter per sekon lagi. Nah, jadi apa yang tetap pada GLBB? Ayo, apa? Jadi tetap pada GLBB itu percepatannya. Sekarang kalian kan sudah Ibu jelaskan tadi ya rumus-rumusnya kan. Nah, untuk rumus yang pertama itu kan ada F sama dengan F0 tambah AT. Nah, sekarang yang Ibu ingin gunakan itu ada dua kan. Yang pertama F sama dengan F0 per T tambah AT. Nah, untuk yang kedua itu rumusnya S sama dengan F0T tambah 1/2 AT kuadrat. Nah, Ibu ingin bertanya lagi. Misalnya ya, sebuah benda mula-mula diam, lalu di percepatan 2 meter per sekon selama 5 detik. Berapa kecepatan akhirnya? Sekarang kita pakai rumus yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Ibu. Nah, betul sekali. Sekarang jadi kan F sama dengan 0 tambah 2 kali 5 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, jadi jawabannya itu 10 meter per sekon. iya, benar sekali. Oke, sekarang kalian membuat kelompok. Satu kelompok itu 2 orang. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kalian kerjakan di rumah. Baik, Ibu. Nah, sekarang kita simpulkan. Ibu ingin bertanya, gerak lurus dengan ciri-ciri dari GLBB. Saya, Ibu. Ya, boleh jawab. Ciri-ciri GLBB itu yaitu kecepatannya berubah tetapi percepatannya tetap. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Beri aplaus yang sudah menjawab. Nah, coba sebutkan contoh GLBB di kehidupan sehari-hari. Motor dipercepat, Ibu. Ada lagi yang ingin menjawab? Benda jatuh, Bu.
Oke, hebat sekali kalian semua. Terima kasih ya yang sudah menjawab. Nah, sekarang materi ini sampai sini saja ya. Nanti kalian bisa searching-searching di Google atau di lainnya. Lihat video YouTube, di Google, kalian bisa searching materi ini. Nah, Ibu mau minta satu orang untuk berdoa. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya perhatian pada kalian hari ini. Nah, jangan lupa LKPD dikerjakan dan nanti Ibu buat pengumpulannya. Nah, jangan lupa ya dipelajari kembali yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.